semuanya. Jadi, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyakit jantung koroner. Tentunya, teman-teman pasti sudah pernah mendengar yang namanya penyakit jantung, bukan? Tapi, kira-kira apa sih sebenarnya penyakit jantung koroner itu? Berikut penjelasan mengenai penyakit jantung koroner. I hope you guys enjoy the video. Penyakit jantung koroner adalah suatu penyakit yang disebabkan karena adanya flak yang menumpuk di dalam arteri koroner yang mensuplai oksigen ke otot jantung. Nah, sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, penyakit jantung koroner ini merupakan ketidaksanggupan jantung akut atau kronis yang disebabkan karena kekurangan suplai darah ke dalam miokardium sehubungan dengan proses penyakit pada sistem nadi koroner. Menurut Riskesdas tahun 2018, prevalensi penyakit jantung di Indonesia menurut diagnosis dokter pada penduduk semua umur menurut provinsi yang paling tertinggi ada di Provinsi Kalimantan Utara dengan persentase sebesar 2,2% dan yang paling terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan persentase sebesar 0,7%, sedangkan Indonesia sendiri berada di angka 1,5%. Data berikut ini menunjukkan bahwa penyakit jantung ini paling banyak terjadi di kalangan usia 75 tahun ke atas dengan prevalensi sebesar 4,7%. Nah, ternyata data juga menunjukkan bahwa penyakit jantung ini paling banyak terjadi pada perempuan dengan prevalensi sebesar 1,6% dan paling banyak terjadi di daerah perkotaan yang prevalensinya juga sama yaitu sebesar 1,6%. Nah, data berikutnya ini menunjukkan bahwa penyakit jantung ini paling banyak terjadi pada penduduk yang tamat D1, D2, D3 atau PT. Dan juga penyakit jantung ini ternyata paling banyak terjadi pada penduduk yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, BUMN atau BUMD. Berikutnya adalah distribusi OTW, orang, tempat, dan juga waktu. Nah, menurut distribusi orang, penyakit jantung koroner ini paling banyak terjadi pada pria dibandingkan dengan wanita. Nah, mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa sih lebih banyak terjadi pada pria? Tapi justru di data yang saya tampilkan di awal itu paling banyak terjadi pada wanita. Nah, teman-teman perlu kita ketahui bersama bahwa memang penyakit jantung koroner ini paling banyak terjadi pada pria. Namun ketika seorang wanita memasuki masa menopausnya, nah justru wanitalah yang lebih beresiko terkena penyakit jantung koroner. Hal ini berkaitan dengan adanya penurunan estrogen pada wanita yang memasuki masa menopaus. Berdasarkan distribusi tempat, di Indonesia sendiri pada tahun 2018, prevalensi penyakit jantung paling tertinggi itu berada di Provinsi Kalimantan Utara dan yang paling terendah ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nah, untuk wilayahnya sendiri, penyakit jantung koroner ini paling banyak terjadi di wilayah perkotaan dibandingkan dengan wilayah pedesaan. Nah, penyakit jantung koroner ini juga menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia akibat penyakit pembuluh darah dan juga penyakit jantung. Sedangkan menurut distribusi waktu, WHO memprediksi bahwa kematian di seluruh dunia akan meningkat 25 juta pada tahun 2030 akibat pembuluh darah dan juga penyakit jantung. Berikutnya adalah faktor penyebab dan faktor risiko dari penyakit jantung koroner. Nah, faktor risiko dari penyakit jantung koroner ini dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu the first one is host, the second one is agent, and the last one is environment. Nah, kita mulai dari yang pertama yaitu host. Karakteristik host yang meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner yaitu yang pertama adalah usia. Nah, usia ini menjadi salah satu karakteristik yang paling penting di mana 80% dari kematian akibat penyakit jantung koroner ini berada pada kalangan usia 65 tahun atau lebih. Semakin meningkatnya usia seseorang, maka semakin meningkat juga resiko orang tersebut untuk terkena penyakit jantung koroner. Apalagi jika dia memiliki pola hidup yang tidak sehat. Yang kedua adalah pekerjaan. Nah, pekerjaan ini bisa saja berkaitan dengan aktivitas fisik. Misalnya, wanita yang bekerja di luar ruangan itu memiliki resiko yang minim dibandingkan dengan wanita yang memiliki aktivitas fisik itu rendah. Yang ketiga ada jenis kelamin. Nah, penyakit jantung koroner ini sendiri paling berisiko terjadi pada pria. Namun ketika seorang wanita memasuki masa menopaus, maka faktor risiko ini bisa berbanding di mana wanita tersebut lebih berisiko daripada laki-laki.
Yang keempat adalah perilaku merokok. Bagi pria maupun wanita yang merupakan seorang perokok berat, memiliki resiko 2-4 kali lebih besar untuk terkena penyakit jantung koroner dibandingkan dengan penduduk yang tidak merokok. Nah, hal ini juga bisa terjadi pada seorang perokok pasif. Yang kelima ada penyakit diabetes mellitus. Penderita diabetes mellitus ini pada akhirnya akan mempengaruhi pembuluh darahnya. Faktanya, 1 dari 2 orang penderita diabetes mellitus ini pembuluh darahnya akan rusak. Kerusakan ini terjadi karena kurangnya aktivitas fisik dan juga pola makan yang tidak sehat, yang dimana hal tersebut akan mempengaruhi kerja dari jantung. Yang keenam ada hipertensi. Nah, tekanan darah tentunya berkaitan erat dengan organ-organ penting dalam tubuh seperti jantung, ginjal, mata, dan juga pembuluh darah. Nah, jika seseorang terkena hipertensi atau tekanan darahnya tinggi, itu bisa meningkatkan resiko terjadinya penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir adalah keturunan. Nah, seseorang yang memiliki orang tua laki-laki penderita penyakit jantung koroner, ini biasanya memiliki resiko 2 kali atau bahkan lebih untuk terkena penyakit jantung koroner juga. Yang kedua adalah agent. Nah, penyakit jantung koroner ini bukan disebabkan karena virus, bakteri, ataupun parasit. Namun, penyakit jantung koroner ini disebabkan karena adanya perubahan gaya hidup atau lifestyle. Dan yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Nah, lingkungan ini juga memiliki pengaruh yang besar terhadap risiko terjadinya penyakit jantung koroner. Misalnya, lingkungan kerja di mana kita bekerja di bawah tekanan, ini akan meningkatkan risiko terjadinya stres dan itu bisa mempengaruhi cara kerja jantung. Yang berikutnya adalah klasifikasi penyakit jantung koroner. Nah, untuk klasifikasinya sendiri terdapat 4 bentuk. Yang pertama ada angina pectoris stabil. Penyakit iskemik disebabkan karena ketidakseimbangan kebutuhan dengan suplai oksigen miokard. Hal ini ditandai dengan adanya nyeri jika kebutuhan oksigen miokardium melebihi suplainya. Yang kedua ada angina pectoris tidak stabil. Angina ini didefinisikan sebagai angina pectoris atau ketidaknyamanan iskemik yang setara dengan 1 dari 3 fitur berikut, yaitu yang pertama terjadi pada saat istirahat biasanya berlangsung lebih dari 10 menit, yang kedua sudah parah atau onset baru, dan yang ketiga berlangsung secara crescendo. Yang ketiga ada angina varian Prinzmetal. Arteri koroner bisa menjadi kejang dan mengganggu aliran darah ke otot jantung atau yang biasa disebut dengan iskemia. Hal ini biasanya terjadi pada orang yang tidak memiliki penyakit arteri koroner yang signifikan. Dan yang keempat ada infark miokard akut. Nah, infark miokard akut ini adalah jaringan otot jantung yang mati karena kekurangan oksigen dalam darah dalam beberapa waktu. Berikutnya adalah gejala dari penyakit jantung koroner. Nah, apa saja sih yang dirasakan oleh para penderita penyakit jantung koroner ini? Yang pertama, mereka akan merasakan rasa nyeri dan tidak nyaman di bagian dada, substernal, dada kiri yang merambat hingga ke leher, bahu kiri, dan juga tangan dan punggung. Mereka juga akan merasakan adanya tekanan, remasan, terbakar, hingga tertusuk. Mereka juga akan merasakan keringat dingin, mual, muntah, lemas, pusing, hingga pingsan. Semuanya ini terjadi secara tiba-tiba dan juga dalam waktu yang bervariasi. Yang berikutnya adalah patofisiologi dari penyakit jantung koroner. Awal mulai terjadinya penyakit jantung koroner ini karena adanya penyumbatan pembuluh darah akibat plak. Nah, plak ini terjadi karena kadar kolesterol LDL ini yang relatif tinggi dan menumpuk di dinding arteri yang kemudian mengganggu aliran darah dan merusaki pembuluh darah. Penebalan dan pengerasan arteri besar dan menengah disebut aterosklerosis. Lesi-lesi bagian arteri menyumbat aliran darah ke jaringan dan organ-organ utama yang dimanifestasi sebagai penyakit koroner arteri, infark miokard, penyakit vaskuler perifer, dan juga kecelakaan cerebral vaskular atau stroke. Yang terakhir, ada program pengendalian dan pencegahan penyakit jantung koroner. Berikut saya akan menyebutkan 3 program untuk mengendalikan dan juga mencegah penyakit jantung koroner ini. Yang pertama ada promosi kesehatan untuk berperilaku hidup cerdik. Nah, cerdik di sini ada singkatannya loh teman-teman. Dimulai dari C. Cek kesehatan secara berkala. Yang kedua ada E.
yaitu enyahkan asap rokok. Yang ketiga ada R, rajin beraktivitas fisik. Yang berikutnya ada D, diet sehat dengan kalori seimbang. Berikutnya ada I, istirahat yang cukup. Dan yang terakhir yaitu K, kelola stres. Yang kedua ada Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga atau PISPK. Nah, dalam hal mencegah dan mengendalikan penyakit jantung koroner ini, dalam program ini dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama, penderita hipertensi berobat secara teratur, dan yang kedua, tidak ada anggota keluarga yang merokok. Dan yang ketiga ada Germas atau Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Nah, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat ini merupakan suatu gerakan yang sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk berperilaku sehat. Nah, fokus dari kegiatan Germas ini sendiri meliputi 4 hal, yaitu yang pertama aktivitas fisik, yang kedua konsumsi buah dan sayur, yang ketiga deteksi dini penyakit, dan yang terakhir tidak merokok. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit jantung koroner. Terima kasih.